Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, terutama teman-teman remaja dan mahasiswa yang aktif di sosial media, mulai dari TikTok maupun Instagram. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan remaja zaman sekarang, yaitu tentang kesehatan mental di era digital. Mungkin sebagian dari kita pernah merasa capek, stres, overthinking, atau bahkan merasa tidak cukup baik karena membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Nah, hal-hal seperti ini berkaitan dengan kesehatan mental kita. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengatur emosi, berpikir dengan baik, dan menjalani kehidupan sehari-hari secara sehat. Kesehatan mental penting karena sangat mempengaruhi cara kita belajar, mengambil keputusan, dan menghadapi masalah. Namun, di era digital seperti sekarang, menjaga kesehatan mental bukan hal yang mudah. Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya juga. Misalnya tekanan dari sekolah atau kuliah, masalah keluarga, lingkungan pergaulan sekitar, sampai penggunaan screen time, media sosial yang berlebihan. Saat bermain sosial media, kita sering melihat kehidupan orang lain di media sosial yang kelihatannya sempurna. Lalu, tanpa sadar kita membandingkan mereka dengan diri sendiri. Akibatnya, kita memiliki rasa insecure yang berlebihan dan juga memiliki rasa kurang kepercayaan diri. Selain itu, juga ada hal lain, yaitu seperti tugas sekolah maupun kuliah yang menumpuk dan tuntutan untuk selalu berprestasi juga bisa membuat remaja atau mahasiswa merasa tertekan. Bahkan, menurut data INAM tahun 2022 yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa sekitar 15,5 juta remaja di Indonesia atau 34,9% mengalami masalah kesehatan mental. WHO juga menyebutkan bahwa 1 dari 7 remaja usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi, faktor-faktor ini nyata berpengaruh langsung ke kualitas hidup kita. Teman-teman, ada beberapa tanda ketika kesehatan mental kita mulai terganggu, seperti mudah marah atau tersinggung, mulai menarik diri dari teman atau pergaulan, sulit tidur, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atau merasa dirinya sendiri tidak berguna, lalu sering mengalami kecemasan, dan yang terakhir, merasa sedih terus-menerus. Nah, kalau kita mengalami hal seperti itu, jangan dipendam sendiri. Cobalah mulai bercerita kepada orang terdekat atau orang yang bisa dipercaya, seperti orang tua atau sahabat. Jikalau sudah parah, sebaiknya cari bantuan ke tenaga profesional yang dapat membantu memberikan kita solusi. Berikut ada berbagai pilihan tempat dan tenaga ahli yang dapat teman-teman tuju agar mendapat pertolongan kesehatan mental. Yang pertama, kita bisa pergi ke dokter umum atau keluarga. Hal ini menjadi titik kontak pertama kita untuk melakukan pemeriksaan awal. Lalu selanjutnya kita akan dirujuk ke spesialis yang diperlukan, seperti pergi ke psikolog, psikiater, konselor, pekerja sosial klinis, layanan kesehatan mental di puskesmas maupun rumah sakit, layanan konseling online, dan terakhir layanan darurat kesehatan jiwa. Selain itu, ada cara sederhana yang dapat teman-teman lakukan juga, yaitu yang pertama, menjaga kesehatan mental dengan mengatur waktu penggunaan sosial media atau menggunakan media sosial dengan bijak.
Kedua, dengan beristirahat yang cukup, seperti tidak sering melakukan aktivitas begadang. Lalu ketiga, melakukan kegiatan positif. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman yang saya banggakan, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan hanya menjaga tubuh saja, tetapi juga pikiran dan perasaan kita. Mari kita mulai lebih peduli terhadap diri sendiri dan saling mendukung satu sama lain. Semoga setelah mendengar pidato dari saya, teman-teman bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital seperti sekarang ini. Sekian pidato dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.